sini saya akan menjadi observer ya Bu. Baik Bu. Nah, saya akan mengamati dan menilai saat itu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apa kan nanti di saat itu coaching. Baik dengan alur diktat. Baik, dalam kasus coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya gunakan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Oke Bu, nah dari 3 kompetensi tadi ini kompetensi mana yang akan digunakan secara Baik, dari ketiganya mungkin saya akan menggunakan secara lebih spesifik adalah yang menggunakan aktif itu, karena dengan menggunakan aktif saya jadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan menggunakan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, indikator yang pencapaiannya. Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah Puji sudah bisa menunjukkan yang dia hadapi, dan juga Puji memiliki rencana aksi atau rencana depan apa yang harus dilakukannya. Oh baik. Nah begitu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelumnya. Ibu melakukan coaching dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching selalu mengingat ya Bu ya. Nah dari hal yang saya sampaikan tadi dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapat hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pagi ini sehat. Alhamdulillah. Pak Wisnu, katanya mau ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bu, kira-kira mau bicara tentang apa nih, kita ada waktu sekitar 15 menit ya Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin itu pembelajaran yang bervariatif itu. Mungkin pada zaman sekarang tuh banyak perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Baik Pak Wisnu, jadi Pak Wisnu ingin penyampaian materinya bervariatif. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang dari 15 sampai 20 menit, itu apa sih harapan Pak Wisnu? Ya, saya harapkan ya, saya bicara untuk membantu rekan-rekan agar mampu berubah dalam penyampaian metode pembelajarannya yang lebih bervariatif Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Pak Wisnu inginkan? Jadi perubahan dalam metode itu atau model pembelajaran, kita memakai media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan metode metode memakai puisi atau memakai pembelajaran lain ya, nggak harus pakai PowerPoint terus Bu. Seperti itulah kira-kira Bu. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa? Kira-kira di level 5 sih Bu. Karena Karena di sekolah juga masih banyak guru yang
senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu. Baik, jadi masih di level 5 ya. Untuk saat ini kira-kira pada saat Pak Wisnu ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa? Saya inginnya ke level 7 saja. Itu juga sudah cukup baik, Bu. Mengingat tadi guru-guru masih banyak guru yang senior di sekolah, jadi masih banyak guru yang mungkin kemampuan IT-nya masih kurang, Bu. Baik, jadi Pak Wisnu menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Pak Wisnu pilih ide atau rencana yang bagaimana terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Wisnu? Sebenarnya itu masih saya pikirkan, Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu, Bu. Baik Pak Wisnu. Pak Wisnu berencana mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan berkonsultasi dulu terlebih dulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau bimtek pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah, Bu. Baik, jadi pilihannya dua nih ya Pak ya, yang mau dilakukan mentoring atau berkonsultasi dulu ke Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang bagaimana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya, Bu. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Pak Wisnu lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Wisnu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya, Bu. Mungkin bisa dalam minggu depan atau minggu ini juga bisa. Baik, minggu depan ya Pak Wisnu rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Nah, adakah yang nanti akan membantu Pak Wisnu dalam pelaksanaannya? Benar ada, Bu. Kira-kira saya nanti meminta teman sejawat untuk melakukan mentoring terhadap guru-guru yang sudah senior ini. Baik, jadi Pak Wisnu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Wisnu. Iya. Baik, Pak Wisnu sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita dari Pak Wisnu ke depannya. Apakah Pak Wisnu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak Wisnu ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Wisnu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita mendapatkan gambaran ya, Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi bervariasi dengan metode mentoring tadi yang akan saya laksanakan. Baik Pak Wisnu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Pak ya tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Wisnu. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, Tika, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya. Nah, dari indikator tercapai yang diinginkan Bu Tika tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Tika terkait indikator tersebut? Baik, Ibu, alhamdulillah. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang
sudah menggunakan kucing sesuai dengan alur kita, di mana Bu Tika ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada kucing. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian di saat itu pada kucing ini keduanya juga sudah menerapkan prinsip kucing. Nah, selamat ya Bu Tika ya. Di sini sebelum kita akhiri, nah saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci, sehingga saya dapat menggali informasi, menggali lagi lebih dalam, dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atau permasalahan. Luar biasa sekali Bu Tika. Nah, padahal tadi sudah menerapkan alur kita, luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Tika itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Bu Tika ingin lebih menggali lagi ya. Semoga nanti ke depannya Bu Tika lebih baik lagi. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Bu Tika, saya ucapkan cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.